Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi luar biasa, tetap semangat. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Pelajaran apa? Matematika. Siap untuk belajar matematika pada hari ini? Siap. Nah, sebelum kita belajar pelajaran matematika, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Satu orang ibu minta untuk pimpin doanya, silahkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir, Nak? Maulina. Siapa lagi? Risa Amelia. Itu aja. Novia. Ada 3 orang. Sama? Oh, sama Muhammad. Ibu ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama pelajaran matematika kemarin. Nah, ibu akan tayangkan kesepakatannya. Apa aja nak kesepakatannya, nak? Masuk kelas tepat waktu. Iya, masuk kelas tepat waktu. Tadi alhamdulillah nggak ada yang terlambat. Berikutnya apa lagi, nak? Mendengarkan penjelasan guru. Iya. Nah, jadi pada saat proses pembelajaran diharapkan kalian selalu mendengarkan penjelasan guru, menyimak supaya nanti dapat ilmu yang diberikan oleh guru. Berikutnya apa lagi? Alhamdulillah ibu lihat nih kelasnya udah bersih nih. Berikutnya percobaan 1 kali aja lah. Tadi sudah latihan yang sesungguhnya. Jadi kalau ada yang melanggar, konsekuensinya adalah bernyanyi. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Nah, yang fokus. Kita mulai. Ibu berikan aba-aba. 1, 2, 3 pagi. Siang, malam, pagi. Siang, tepuk tangan buat kita semua. Silahkan kalian duduk kembali. Wah, hebat, percobaan pertama nggak ada yang melakukan kesalahan. Menyampaikan capaian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Pertemuan sebelumnya, masih ingat tidak kita belajar materi apa? Materi? Iya, benar. Eksponen atau kata lainnya adalah bentuk pangkat. Nah, kita sudah belajar ini. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu lanjutannya adalah dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Tapi pada hari ini ibu akan memberikan materi yang berkaitan dengan barisan aritmatika terlebih dahulu. Baru nanti setelahnya kita lanjutkan materi yang berikutnya. Nah, berikutnya adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah
Melalui metode problem based learning, murid dapat menentukan suku ke N suatu barisan aritmatika. Berikutnya yang kedua, melalui metode problem based learning, murid dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika. Nah, ada dua tujuan pembelajaran. Diharapkan di akhir pembelajaran tujuan ini bisa tercapai. Oke, berikutnya materi prasyarat pada hari ini adalah pola bilangan matematika. Nah, di pertemuan sebelumnya, kemarin Ibu gunakan 1 jam pelajaran. Ibu melakukan apa kemarin? Masih ingat nggak? Asesmen awal. Kemarin Ibu gunakan apa? Nah, aplikasi apa? Aplikasi Quizizz. Ada berapa soal kemarin? 15. Ada 15 soal. Nah, itu adalah asesmen awal yang Ibu lakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian pada materi yang ingin dipelajari hari ini. Jadi ada beberapa soal, ada 15 soal yang beberapa materi itu diambil dari materi yang sudah kalian pelajari yang berhubungan dengan prasyarat. Di jenjang sebelumnya kalian merasa tidak pernah belajar pola bilangan matematika. Masih ingat nggak? Itu di jenjang kelas berapa nih, Nak? Di fase D. SMP kelas berapa nih Pian pernah belajar pola bilangan barisan? Kelas 8. Terus ada yang lupa-lupa ingat kok dari hari ini? Iya, benar. Hari ini kita belajar barisan aritmatika. Di antara kalian, adakah yang pernah mendengar istilah barisan? Ada. Adakah yang pernah mendengar istilah beda? Ada. Terus bagaimana mengetahui mencari rumus suku ke N? Oh, ada yang berikutnya. Apa pentingnya belajar barisan aritmatika? Ya, jadi untuk menambah motivasi kalian dalam mempelajari suatu materi, itu alangkah baiknya kalau kalian mengetahui manfaatnya, baik itu manfaat secara di kehidupan nyata kalian nantinya. Ada banyak sebenarnya manfaat untuk mempelajari dan membuka usaha. Kalian bisa memprediksikan berapa skala keuntungannya dan berapa kerugiannya. Jadi tahu nih untungnya nanti berapa, ruginya nanti berapa. Itu salah satunya. Berikutnya pertumbuhan, menghitung pertumbuhan. Baik itu pertumbuhan penduduk, baik itu pertumbuhan tanaman, juga bisa menggunakan aplikasi barisan aritmatika. Ya, berikutnya penyusutan harga barang. Nah, ini juga menggunakan aplikasi barisan aritmatika dan ingin menyampaikan model dan langkah-langkah pembelajaran pada hari ini. Model yang Ibu lakukan, sudah Ibu sampaikan tadi pada tujuan pembelajaran, itu adalah problem based learning. Jadi ada problem, ada masalah yang nantinya akan kalian selesaikan dan akan mendapatkan apa jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama orientasi murid pada masalah tadi, atau ada diberikan kasus nantinya. Berikutnya mengorganisasikan murid untuk belajar. Jadi setelah nanti Ibu tampilkan beberapa kasus, terus nanti kalian membentuk kelompok untuk bekerja dalam kelompok. Setelah itu nanti Ibu akan bagikan kalian lembar kerja yang di dalamnya itu nanti ada 3 masalah. Nah, jadi ada beberapa kelompok yang Ibu bagi-bagi, nanti ada yang dapat masalah 1, ada yang dapat masalah 2, ada yang dapat masalah 3. Nah, berikutnya kalian akan menyajikan hasil karya atau presentasi kelompok. Presentasi kelompok ini nanti ada beberapa perwakilan kelompok dari masalah 1, masalah 2, masalah 3 yang akan presentasi
ke depan dan ibu akan membebaskan kalian nantinya. Kalian mau pakai apa mempresentasikannya? Mau pakai Canva kah? Mau pakai karton kah? Mau pakai infografis kah? Atau mau pakai tulis di papan tulis aja kah? Bebas nanti untuk presentasinya. Berikutnya di sini mengembangkan dan menyajikan hasil karya tadi sudah. Bagian yang kelima, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, jadi nanti ada kesimpulan yang akan ditarik dari hasil diskusi kelompok dari LKPD yang kalian sudah selesaikan dengan anggota kelompok. Berikutnya ada evaluasi mandiri. Ini nanti dengan menggunakan aplikasi Quizizz, ada berapa soal, tapi kerjanya itu sendiri-sendiri. Jadi tidak berkelompok lagi. Itu untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi. Berikutnya refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran ini nanti juga ada di akhir dan ibu menggunakan bentuk dalam Padlet. Kalian akan ibu berikan linknya dan kalian akan mengisi. Nah, ini beberapa model dan langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Dan berikutnya, nah ini penting nih disampaikan, kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini ada 3, ada penilaian sikap, ada keterampilan, dan ada pengetahuan. Kalau sikap, karena kita berada pada kurikulum nasional, kurikulum merdeka, ada istilahnya profil pelajar Pancasila. Ada yang ingat tidak ada berapa profil kita? Ada 6. Jadi ada 4 nanti penilaian sikap yang akan ibu ambil di sini, yaitu ada gotong royong, berikutnya mandiri, berikutnya jadi ada beberapa nanti. Yang pertama ada gotong royong, mandiri, berikutnya bernalar kritis, dan satu lagi kreatif. Jadi ada 4. Jadi kalau kreatif itu bagaimana kalian mempunyai keluasan berpikir dan mencari solusi permasalahan. Terus berikutnya adalah bergotong royong, bagaimana nanti kalian bisa bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi. Terus mandiri itu kalian bisa secara mandiri, inisiatif sendiri untuk mengerjakan permasalahan. Dan yang terakhir itu adalah bernalar kritis, kalian bisa berpikir lebih kritis lagi. Jadi penilaian sikap ini itu berhubungan dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin dan ibu hanya mengambil 4 aja. Berikutnya ada keterampilan. Kalau keterampilan ini nanti berhubungan juga dengan kerja kelompok kalian. Bagaimana kalian bekerja dalam kelompok, bagaimana kalian presentasi, bagaimana kalian mengajukan pendapat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah pengetahuan. Pengetahuan ini karena tadi sudah ibu jelaskan di awal, ibu memberikan ibu memberikan evaluasi akhir. Dan kalian bekerja secara mandiri. Nah, ini yang berhubungan dengan penilaian pengetahuan. Jadi ada nilai nanti yang akan didapatkan. Nah, ini ada beberapa kasus karena berhubung materi ibu kan menggunakan model problem based learning. Jadi ada 3 kasus nanti. Kalian lihat ini. Ini apa nih? Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Ada tidak yang pernah masuk ke Taman Budaya ini? Letaknya ada yang tahu nggak di mana? Di muka Universitas Lambung Mangkurat atau di sampingnya Gedung Sultan Suryansa. Ada yang belum pernah atau ada yang sudah
lewat aja. Oh, ada yang lewat. Ada yang sudah pernah masuk. Nah, berikutnya di sini ada pertunjukan. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kasus yang pertama, masalah yang pertama. Ini ada pertunjukan, kalian lihat. Terus di sini ada apa aja ini, nak. Nih, ada kursi-kursi kan? Oke. Nah, berikutnya sekarang perhatikan masalah yang pertama. Ibu minta satu orang, tolong dibacakan. Ya, silakan. Saya cermati banyak kursi di tiap baris pada gedung. Pertunjukan seni yang tampak pada gambar. Dalam gedung, pertunjukan seni musik ada urutan deretan musik. Pada baris paling depan ada 20 kursi, baris kedua ada 24 kursi, baris ketiga 28 kursi dan selalu bertambah 4 kursi. Banyakkah kursi pada baris ke-20 adalah? Oke, nah ini adalah masalah yang pertama. Jadi di sini ada deretan kursi-kursi. Jadi setiap deretan kursi itu berbeda-beda. Barisan yang pertama ada berapa tuh, nak? 20. Kalau ibu tuliskan seperti ini, ada 20. Yang berikutnya? 24. Ada 24. Yang berikutnya? 28. Yang ditanyakan apa? Baris ke-20. Baris ke-20. Nah, sekarang kalian lihat. Ini bentuknya seperti tidak barisan bilangan matematika? Ya. Seperti. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, dari sini nanti kalian akan menentukan berapa banyak baris yang ke-20. Nah, berikutnya ada masalah yang kedua. Nah, ini lihat, ini apa? Ini gambar apa nih? Ini gambar sasirangan, terus ini gambar apa nih? Warung, toko. Warung atau toko. Ya, benar sekali. Jadi masalah yang kedua nanti ada hubungannya dengan warung atau toko sasirangan. Ini adalah salah satu khas Kalimantan Selatan. Karena kita berada di daerah Kalimantan Selatan, yaitu tepatnya Barito Kuala. Nah, ini kita munculkan pada soal masalah yang kedua berhubungan dengan kain sasirangan. Apa hubungannya? Sekarang kalian lihat. Ini adalah masalah yang kedua. Ibu minta satu orang dibacakan. Ya, silahkan. Acil Galuh adalah merek usaha seorang pengrajin kain sasirangan khas Kalimantan Selatan yang bernama Tari. Dalam waktu 1 bulan, Tari dapat menyelesaikan 6 helai kain sasirangan berukuran 2 x 1,15 meter. Permintaan kain sasirangan terus bertambah sehingga Tari harus menyediakan 9 helai kain sasirangan pada bulan kedua. Selanjutnya 12 helai pada bulan ketiga. Tadi menduga jumlah kain sasirangan untuk bulan berikutnya akan 3 kali lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola kerja tersebut, berapakah kain sasirangan yang dapat Tari selesaikan pada bulan kelima dan pada bulan berapakah Tari dapat menyelesaikan 63 helai kain sasirangan? Bulan kelima berarti suku yang kelima. Nah, berikutnya ini adalah masalah yang ketiga. Lihat, ini apa? Ada yang pernah pakai aplikasi ini? Pernah. Kalau ke sekolah? Ya. Jadi ada berapa pilihan ya? Banyak ya. Ada Grab, ada Ojek, ada Maxim, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan kasus yang ketiga. Ini kasusnya, Ibu minta tolong satu orang dibacakan. Ya, silakan. Moda transportasi online kini menjadi solusi di tengah mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Salah satu transportasi yang sering menjadi pilihan adalah ojek. Saat ini ojek menjadi lebih praktis karena proses pemesanannya sudah terintegrasi dengan internet. Fakta inilah yang tampaknya dimanfaatkan oleh dua perusahaan transportasi terkemuka, yaitu Gojek dan Grab. Sejak beberapa tahun terakhir, perusahaan tersebut memfokuskan pelayanan untuk moda transportasi ojek. Aturan tarif perusahaan tersebut yaitu untuk 1 km pertama. Perusahaan Gojek menerapkan tarif sebesar Rp1.000 dan
tarif akan bertambah sebesar 1.200 per kilometer berikutnya. Sementara itu perusahaan jet menerapkan tarif Seperti ini. Berikutnya, kalian akan membentuk kelompok dan akan berdiskusi untuk kasus-kasus yang Ibu berikan. Nah, Ibu akan membagikan kalian beberapa sumber belajar. Jadi ada pilihan sumber belajar yang bisa kalian gunakan. Itu yang pertama, kalian boleh menggunakan buku paket. Yang berikutnya, ini juga ada nih. Yang berikutnya, kalian boleh menggunakan alat peraga. Terus, kalian juga boleh menggunakan sumber belajar lain, yaitu berupa video pembelajaran yang akan Ibu bagikan di grup kelas kalian. Boleh kalian buka dan pelajari materi barisan aritmatika dan selesaikan kasus-kasus yang telah diberikan untuk masing-masing kelompok. Oke, sekarang kalian boleh membentuk kelompok. Ibu atur kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Sekarang jadi berbagi kelompok, bekerja sama dalam mengerjakan LKPD. Kalau ini, sumber belajar video boleh. Untuk presentasi nanti pakai apa? Tanpa ini sambil dibuat kanvanya kah? Ada kendala kan, Nak? Tidak ada, aman. Kalau ini masalah berapa tadi? Masalah. Kalau kalian menggunakan sumber belajar apa? Buku paket. Oke, boleh. Kalau untuk presentasi nanti? Papan tulis aja. Jadi ada yang tadi membuat dengan Canva, Ibu lihat. Terus ada juga yang membuat dengan karton. Terus ada juga tadi yang Ibu tanya tadi dengan menulis di papan tulis. Ada juga yang menggunakan alat peraga juga. Ya, bebas Nak lah. Bebas untuk presentasi kelompoknya. 28 kursi dan selalu bertambah 4 kursi. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 96 kursi. Kalau ada yang bertanya, Ada yang bertanya kah? Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak ada bertanya, berarti paham semua ya? Paham. Tadi temannya menyimpulkan rumus suku yang ke N. Rumusnya tadi apa? Suku yang ke N. Apa rumusnya suku yang ke N? Dengan A ditambah 40 N kurang 1 kali B. Oke. Kalau A itu sebagai apa? Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus bedanya 3. Bedanya 3, terus kita tulis di bawahnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1, 2, 3 sampai habis. Jadi semuanya ini kita jumlahkan. Tambah dalam kurung N kurang 1B. Jadi masalahnya di sini adalah moda transportasi online kini menjadi solusi di tengah mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Salah satu Barisan aritmatika. Ayo silakan Jahratun Nisa. Apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama. Oke. Apa rumus menentukan suku yang ke N? N sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Oke. Bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstual pada barisan aritmatika? Silakan Naila Zura. Bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstual? Dengan cara menentukan rumus. Cara menyelesaikan masalah kontekstual pada barisan aritmatika yaitu dengan menggunakan rumus suku ke N. Ya. Silahkan kalian buka handphonenya. Berikutnya kalian buka aplikasi Quizizz dan siapkan kertas untuk menghitung. Nah ini ya. Sudah. Oke, Ibu akhir ya. Ibu akhiri sekarang, maka the winner-nya adalah tepuk tangan dulu. Peringkat pertama ditempati oleh Maulana. Yang kedua tadi siapa? Anissa. Yang ketiga? Naila Zura. Oke. Nah, itulah tadi soal evaluasi. Bagaimana soalnya? Menyenangkan? Hah? Lagi soalnya? Oke. Nah, soal yang paling menarik, ada yang lumayan seru, ada yang asik, ada yang apa nih? Menyampaikan pembahasan baris aritmatika, itu yang paling seru. Ada yang apalagi? Banyak refleksinya. Bagian yang menurutmu paling sulit dari pelajaran hari ini? Belum dijawab? Yang paling sulit dari hari ini? Nah, ada 2 lagi yang belum nih. Yang paling sulit, Bu. Ada yang paling sulit, nggak ada. Wah, yang paling menyenangkan ada nih Quizizz. Terus menjawab Quizizz. Nah, banyak nih yang menjawab Quizizz nih. Nah, terus bagian yang menurutmu paling sulit ada presentasi. Terus juga ada melakukan perhitungan pada barisan aritmatika. Wah, macam-macam. Nah, kalau ada soal yang diminta memberikan bintang 1 sampai 5. Oh, ada bintang 5 nih, ada 5. Iya. Ada 5. Aja. Nah, untuk tugas yang berikutnya, Ibu minta kalian tulis kembali materi yang diperoleh pada hari ini. Baik itu mulai dari LKPD, baik itu masalah 1, masalah 2, masalah 3, itu dituliskan di buku catatan. Nah, terus nanti ada ikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Ibu minta 1 orang pimpin doanya. Silahkan Adit pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Dulu pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat buat kalian. Amin.
Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.